Di tahun 2026, di tengah kondisi keuangan negara dan juga dunia yang sedang gonjang-ganjing, gelombang PHK terjadi di mana-mana dan kelas menengah yang daya belinya semakin lama tergerus terus-menerus di mana-mana. Punya 100.000 hari ini nggak menjamin besok atau lusa uangnya masih ada. Secara ekonomi, terjadinya fenomena ini disebabkan nggak akan jauh-jauh dari pembahasan yang disebut dengan istilahnya inflasi. Nilai mata uang semakin melemah, menyebabkan daya beli atau daya tukar nilai mata uang terhadap suatu barang yang berada di pasar itu semakin lama semakin menurun. Untuk mencegah uang mereka tergerus dari yang namanya inflasi, orang-orang menyimpan uang mereka dalam bentuk sebuah logam berkilau yang sudah ada sejak zaman purba, yaitu emas. Emas menjadi inflation hedge, dipercaya oleh orang-orang, institusi, bahkan negara untuk mencegah nilai mata uang yang mereka pegang menyusut karena inflasi. Secara praktis, kita bisa dengan mudah membeli emas di zaman sekarang. Bisa dengan membeli emas fisik batangan, bisa dipegang-pegang, atau mungkin membelinya secara digital. Atau dengan membeli emas yang telah di-pack dalam bentuk kripto yang nilainya setara dengan nilai emas yang aktual saat ini. Nah, bagaimana jadinya kalau suatu waktu tiba-tiba ada berita nih, dalam satu wilayah ada emas yang bisa diambil dengan mudah dan areanya bisa diakses oleh siapapun. Siapa aja bisa ngambil emas dari tempat ini. Inilah yang terjadi pada tahun 1848. Ketika penemuan beberapa butir emas kecil dari sungai yang berada di California menyebabkan histeria yang luar biasa yang begitu mengerikan dalam sejarah. Ekosistem rusak, genosida terjadi di mana-mana, rasisme, akal sehat hilang di hadapan kilau emas yang begitu menggoda, apalagi pada saat itu kemiskinan massal, kemiskinan parah sedang terjadi. Dalam video kali ini kita akan membahas kisah tentang California Gold Rush saat keserakahan mengubah sejarah peradaban dunia. Jadi pada awal tahun 1848, California itu cuma daerah antah berantah, daerah sepi yang berada di benua Amerika. Ya nggak sepopuler sekarang, yang mana California sekarang itu merupakan pusat dari hiburan dunia. Ya salah satunya Hollywood kan adanya di California. California itu cuma wilayah sepi, antah berantah, dengan populasi yang tidak lebih dari beberapa belas ribu jiwa saja. Pada saat itu, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai peternak, dan sebagian besarnya juga penduduk asli Amerika. Dan fun fact-nya, pada saat itu, wilayah ini baru saja beralih kepemilikan dari Meksiko ke Amerika setelah perang perebutan tanah yang begitu panjang dengan para penduduk asli Amerika. Kalau nyebut California pada saat itu dan kita posisinya lagi berada di New York, mungkin orang bakalan mikir, ngapain sih ke California? Kan di California itu nggak ada apa-apa, ngapain ke California? Begitulah kira-kira kondisinya hingga suatu hari pada tanggal 24 Januari pada tahun 1848. Di Coloma, California, tepat di pinggir American River atau Sungai Amerika. Ada seorang tukang kayu yang asalnya dari New Jersey. Namanya James W. Marshall sedang melakukan pemeriksaan terhadap saluran air di sebuah proyek penggergajian milik bosnya John Sutter. Saat memeriksa bagian dasarnya, dia melihat beberapa kilauan aneh yang ada di bagian dasar di atas bebatuan kerikil. Dia mengambil dan memeriksa secara sekilas untuk memastikan kalau benda itu bukan pirit atau emas palsu yang sering disalahpahami sebagai emas asli oleh orang-orang yang memang nggak tahu cara ngebedain antara emas asli dan emas palsu. Waktu dipukul, benda berkilau itu pun menjadi pipih dan itu bukti kalau ini adalah emas beneran. Marshall langsung berlari menemui bosnya John Sutter di kantornya. Mereka mengunci pintu, menutup tirai, dan melakukan beberapa tes kimia dengan menggunakan asam nitrat dan mendapatkan hasil kalau itu beneran emas murni. Itu adalah emas 23 karat. Dari hasil tersebut, si bos John Sutter malah merasa khawatir. Loh, kenapa? Kita kan nemuin emas ini, kenapa kita khawatir? Ternyata hal ini dikarenakan si bos John Sutter adalah pemilik tanah tersebut dan dia sedang mengupayakan untuk membangun sebuah bisnis pertanian di tempat tersebut. Kalau orang-orang tahu di tanahnya ada emas, maka para karyawan-karyawannya ini bisa saja kabur dan tanahnya akan dieksploitasi dan diinjak-injak sehingga ide bisnis impiannya bisa gagal berdiri alias hancur. Sutter udah memohon-mohon ke Marshall supaya tidak membocorkan hal ini. Ya, at least sampai proyek pengrajinan kayu yang mereka kerjakan saat ini bisa selesai. Ya, sayangnya menyimpan rahasia dari penemuan emas di abad ke-19 itu sangat mustahil karena semua pada saat itu sangat tergila-gila dengan emas. Dalam beberapa hitungan minggu, rahasia ini bocor begitu saja ke publik. Dalam dibalik semua kejadian ini merupakan ulah dari Samuel Brannan, seorang pedagang yang begitu licik. Mendengar kabar kalau di tanahnya John Sutter tadi ada emasnya, dia bukannya ngambil sekop buat pergi ke sungai untuk mengambil emasnya. Si Brannan ini malah pergi ke pasar untuk memborong sekop, kuali, panci, dan alat-alat tambang lainnya di seluruh wilayah California. Pokoknya semua alat pertukangan dia borong. Beberapa bulan setelahnya, tepatnya pada bulan Mei 1858, barulah Samuel Brannan ini melakukan aksinya. Dia berjalan mengelilingi kota San
San Francisco. Dengan tangan memegang sebuah botol yang terisi dengan butiran-butiran emas, dia mengangkat botol tersebut sembari mengelilingi kota. Dia berteriak, emas, emas, emas dari Sungai Amerika. Dan siapa yang tidak tergila-gila dengan emas yang bisa diambil begitu saja dari suatu tanah? Ya apalagi pada saat itu kondisinya lagi dilanda dengan kemiskinan ekstrim. Dipikir-pikir ya kasihan juga ya bos John Satria yang di awal tadi, impian bisnisnya sampai hancur ya, dan dieksploitasi tanahnya. Efek dari teriakan yang dilakukan oleh Samuel Brannan sambil mengelilingi kota begitu luar biasa. Seperti melempar api ke dalam tumpahan bensin. Kota San Francisco yang dihuni oleh beberapa ratus orang saja tiba-tiba menjadi lumpuh. Toko-toko ditutup dan ditinggalkan. Bahkan para jurnalis berhenti meliput dan ikut terjun ke lapangan untuk menambang emas. Kapal-kapal dagang yang telah merapat ke pelabuhan ditinggal begitu saja oleh kapten dan krunya karena tergoda untuk menambang emas di lokasi penambangan. Nggak sampai situ aja, pada bulan Desember tahun 1848, 7 bulan sejak Samuel Brannan meneriakkan emas, emas, emas sambil mengelilingi kota San Francisco, Presiden Amerika James K. Polk dalam pidatonya secara resmi di hadapan Kongres, dia mengkonfirmasi kalau keberadaan emas yang ada di Sungai Amerika tadi, di lokasi penambangan tadi, itu benar adanya dan jumlahnya sangat masif. Gara-gara statement presiden ini, fenomena gold fever atau demam emas yang awalnya skalanya cuma lokal, sekarang meluas menjadi skala global alias go internasional. Orang-orang mulai menjual rumah mereka, menggadaikan ladang-ladang mereka, meninggalkan anak istrinya dari berbagai daerah, dari berbagai benua, untuk mengejar mimpi mereka menjadi orang kaya dengan menambang emas di California. Dalam sejarah, orang-orang ini diberi istilah dengan julukan The 49ers, sekumpulan orang-orang yang pergi ke California untuk mencari kekayaan dari penambangan emas. Kayak kata-kata Marshall Dietrich dari anime One Piece, impian manusia tidak pernah berakhir. Untuk menuju ke California pada tahun 1849 bukan perkara mudah seperti membeli tiket di zaman sekarang. Lokasi California itu secara geografis itu terisolasi di benua Amerika bagian timur. Untuk bisa sampai ke California pada saat itu, orang memiliki opsi untuk melalui 3 rute, dan ketiga rute ini bukanlah rute yang mudah untuk dilalui. Bahkan rute-rute ini mematikan. Nah, rute yang pertama itu adalah menggunakan jalur darat atau the Overland Trail. Jarak ini ditempuh 3000 km, melintasi gurun gersang yang luas dan juga tebing di pegunungan Nevada yang curam. Orang-orang harus berjalan kaki untuk tiba di lokasi atau mungkin juga bisa menggunakan kereta kuda. Di perjalanan ini mereka harus menghadapi berbagai rintangan yang begitu ekstrim. Mulai dari wabah penyakit kolera, kelaparan, dan juga cuaca ekstrim. Mereka juga bisa secara tidak sengaja bertemu dengan suku Indian, penduduk asli Amerika. Ya sebagaimana kita tahu ya, penduduk Indian ini kan nggak suka dengan pendatang yang telah menjajah tanah mereka. Jika mereka terlambat sedikit saja dan terjebak badai salju di pegunungan Sierra, mereka bisa saja menghadapi nasib yang lebih mengerikan seperti Donner's Party atau satu kelompok imigran terdahulu yang terpaksa memakan satu sama lain alias kanibalisme untuk bertahan hidup saking ekstrimnya. Ngeri sih, ngerinya ngeri banget gitu kan. Nah, rute kedua adalah menggunakan rute laut, yaitu memutari Cape Horn. Dari New York, mereka bisa menggunakan kapal kayu, kemudian berlayar ke arah selatan memutari ujung paling selatan benua Amerika yang terkenal kejam dengan ombak raksasanya. Durasi perjalanan bisa 5 hingga 8 bulan. Dalam kapal mereka harus berdesak-desakan, dan kalau lapar mereka harus memakan roti kering yang kadang ada belatungnya. Dan beberapa dari mereka kadang juga terkena penyakit kudis karena kekurangan vitamin akibat perjalanan yang begitu lama. Nah, rute ketiga ini merupakan rute yang dianggap paling cepat, dan rute ini juga adalah rute yang paling mematikan. Rute ini adalah jalur Panama. Pertama-tama, orang yang ingin menambang harus berlayar ke Amerika Tengah. Nah, sesampai di sana mereka harus turun dari kapal dan berjalan kaki melewati hutan rimba yang begitu lebat dan padat sebelum kemudian lanjut naik kapal lain di Samudra Pasifik. Dan di hutan inilah bahaya utama dari rute ini. Nyamuk-nyamuk membawa penyakit malaria dan penyakit kuning mengintai area sini. Tapi ya, banyak juga orang yang menggunakan rute ini dan juga banyak yang tewas dalam perjalanan. Nah, ironisnya dalam perjalanan mencari emas, tubuh mereka lebih duluan membusuk bahkan sebelum mereka sempat melihat satu keping emas pun. Dipikir-pikir ya, apakah mimpi untuk menjadi kaya dengan menambang emas ini, dengan pergi ke California ini sepadan dengan taruhan nyawa yang harus mereka lakukan? Nah, menurut kalian gimana? Komen di bawah. Setelah melakukan perjalanan dengan menggunakan salah satu dari 3 rute, beberapa orang mungkin akhirnya sampai di tujuan, yaitu di California. Nah, sesampainya mereka di California, ada satu fakta pahit yang harus mereka telan, yang harus mereka terima, dan jauh dari bayangan ekspektasi mereka di awal. Emas yang katanya berserakan di jalanan bisa diambil dengan tangan begitu saja, ternyata itu cuma kebohongan belaka. Yang emang kebohongan ini nggak ada yang tahu sumbernya dari mana.
Emang sih ya, informasi yang kadang disampaikan oleh a guys who knows another guys bisa saja terlalu dibesar-besarkan, terlalu dilebih-lebihkan gitu. Emas-emas itu pada dasarnya memang ada di sungai tersebut. Namun pada awal tahun 1849, emas-emas yang ada di permukaan sungai tersebut sudah habis dikuras oleh penambang gelombang pertama yang lebih duluan sampai. Mereka yang datangnya terlambat harus bekerja keras secara fisik untuk menambang selama 12 hingga 16 jam dalam sehari. Berdiri di air sungai yang dinginnya sedingin es, membungkuk sampai punggung mereka kesakitan, menyaring pasir bertonton hanya untuk mendapatkan beberapa butir emas saja. Belum lagi camp-camp penambangan yang ada di sana itu konsepnya liar dan nggak ada hukum. Nggak ada polisi, apalagi hakim yang menegakkan hukum. Perjudian, prostitusi, perkelahian pisau, penembakan menggunakan pistol adalah hal yang wajar terjadi sehari-hari. Jika mungkin salah satu dari mereka berhasil menemukan bongkahan emas berukuran besar, nggak ada jaminan kalau mereka masih bisa hidup di kemudian hari. Bisa saja pada malam hari orang itu tewas ditikam rekan sendiri atau oleh orang yang tidak dikenal. Saking depresinya karena kondisi yang sangat susah. Selain penjahat, musuh terbesar bagi para penambang di lokasi adalah inflasi. Di wilayah penambangan, uang tidak lagi ada nilainya karena semua orang memegang emas. Dan pasokan kebutuhan sehari-hari itu sangat langka. Ya, konsep supply dan demand. Melihat kesempatan ini, para pedagang lokal memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Jika di kota New York, sebutir telur itu mungkin harganya $1. Namun di camp penambangan, satu butir telur itu harganya $1 emas. Yang kalau dikonversikan dengan nilai rupiah yang ada pada saat ini, mungkin harganya ratusan ribu rupiah. Baru satu butir telur doang. Sepasang sepatu boot yang harga biasanya itu beberapa dolar, di camp penambangan harganya melonjak menjadi 20 hingga 30 keping dolar emas. Ya kalau dihitung-hitung dalam rupiah mungkin puluhan juta rupiah ya. Semua hasil tambang yang mungkin mereka dapatkan sehari-hari dari menambang, itu habis begitu saja untuk membeli makan, asalkan mereka bisa hidup untuk menambang lagi di keesokan harinya. Ironis. Dan fakta sejarahnya, mayoritas para penambang di California pada saat itu akhirnya pulang dengan tangan kosong. Bahkan ada yang jatuh miskin, bahkan mungkin ada yang meninggal begitu saja, berakhir di kuburan tanpa nama. Nah, pertanyaannya, kalau para penambang jatuh miskin, maka kemana perginya emas-emas yang berhasil mereka tambang? Pasti adalah 1-2 orang yang kaya. Jawabannya adalah mereka yang melakukan bisnis alat-alat pendukung, dan juga mereka yang melakukan bisnis bahan-bahan dan konsumsi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah Samuel Brannan yang di awal cerita tadi. Dia memborong semua skop di kota, dan harga dia membeli skop tersebut itu $1, yang kemudian dia menjualnya $15 kepada para penambang yang berputus asa. Di puncak era Gold Rush, Brannan menghasilkan keuntungan sebanyak ribuan dolar per harinya, dan menjadi jutawan pertama di California pada saat itu. Tokoh sukses lainnya itu ada seorang imigran Yahudi Jerman. Kalian mungkin pernah dengar nama Levi Strauss yang menciptakan jeans Levi's. Awalnya dia datang ke San Francisco untuk menjual kain tenda dari bahan kanvas yang tebal. Namun di lapangan dia melihat banyak penambang yang ngeluh celana mereka itu mudah robek di medan yang berbatu. Dari masalah ini, Levi's menciptakan kain dari bahan kanvas tendanya yang kemudian diganti dengan denim. Dia juga menambah paku di sudut-sudut saku bagian yang gampang robek agar celananya tidak mudah robek. Celananya populer dan sampai sekarang jadi brand jeans ikonik Levi's. Seiring berjalannya waktu, emas-emas yang berada di permukaan yang bisa diambil oleh para penambang itu benar-benar habis. Ya kan di permukaan gitu. Manusia dengan keserakahannya itu benar-benar tidak mengenal batas. Memasuki era 1850-an, perusahaan-perusahaan penambang dengan modal besar ikut masuk untuk mencari emas di sana. Mereka memperkenalkan teknik penghancuran untuk menambang yang dikenal dengan istilah hydraulic mining. Teknik ini menggunakan meriam air raksasa untuk menyemprot dan meruntuhkan sisi gunung demi mencari urat emas di dalamnya. Limbah yang berupa jutaan ton lumpur, kerikil, dan berbagai bahan kimia seperti merkuri itu terbuang begitu saja ke dalam sungai. Hutan-hutan dibabat habis, lahan-lahan pertanian tergerus oleh lumpur, dan ekosistem alam yang berada di California rusak parah hingga bekasnya masih bisa kita lihat di era sekarang. Di sisi lain, penambangan emas California Gold Rush juga menyebabkan tragedi kemanusiaan lain yang begitu mengerikan. Sebenarnya di California, sebelum era Gold Rush dimulai, 150.000 orang native atau asli Amerika yang asalnya dari California itu hidup dengan damai. Ketika kemudian ratusan orang dari berbagai tempat di seluruh dunia datang, mereka merampas tanah milik orang asli daerah tersebut. Lebih gilanya lagi, pemerintah setempat pada saat itu bahkan mensponsori pasukan bersenjata untuk memburu dan membunuh pribumi di sana. Suku asli menyusut drastis hingga 30.000 jiwa hanya dalam 2 dekade akibat genosida paling jahat dalam sejarah Amerika. Selain itu juga ada rasisme yang merajalela. Ketika emas semakin sulit dicari, para penambang kulit putih mulai menyerang imigran yang berasal dari Amerika Latin dan juga Tiongkok. Pemerintah setempat bahkan ikut
ikut-ikutan melakukan diskriminasi dengan mengesahkan Foreign Miners Tax, pajak tambahan bagi para penambang asing. Pungli ini dirancang khusus untuk memeras dan mengusir para penambang yang bukan berkulit putih dari area tambang. Setelah beberapa waktu berlangsung, akhirnya pada pertengahan 1850-an, akhirnya penambangan di California Gold Rush secara resmi berakhir. Peristiwa California Gold Rush mengajarkan kita banyak hal, termasuk dari sisi psikologi dan juga ekonomi. Ketika semua orang dibutakan oleh keserakahan dan ketamakan, berlomba-lomba mengejar satu hal yang sama di tengah kerumunan orang yang histeris, seringkali peluang terbesar justru tidak datang dari apa yang mereka cari. Ada sebuah quote yang cukup populer, "Saat terjadinya demam emas, jangan menjadi orang yang menggali, tapi jadilah orang yang menjual sekopnya." Kisah para 49ers mengingatkan kita bahwa ambisi untuk menjadi kaya secara cepat dan instan seringkali membutakan akal sehat dan menggiring ke arah kehancuran. Kekayaan sejati tidak datang dari keberuntungan buta hasil mengais tanah. Kekayaan sejati yang bertahan lama itu dibangun dari kemampuan kita dalam melihat peluang, terutama ketika kita sedang berada dalam masa-masa yang krisis. Persis seperti yang dilakukan oleh Levi Strauss dan Samuel Banan di tengah manusia-manusia yang berputus asa. Meskipun memberikan bekas luka yang begitu dalam, genosida dan pengrusakan lingkungan, peristiwa ini berhasil menempatkan California pada peta dunia yang awalnya cuma daerah antah berantah. California menjadi salah satu fondasi dari kekuatan ekonomi Amerika, salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dan menjadi fondasi dari apa yang mungkin pernah kita dengar dengan istilah The American Dreams. Terima kasih buat semua yang udah nonton sampai akhir. Orang bijak selalu meninggalkan like dan subscribe. I'll see you next time. Bye.